Terus tadi lulus SMA, Lulus SMA, sebelum kuliah, belum sempat kuliah saya kerja Pak. Bekerja tapi hanya sampingan sih, kerja sampingan. Bahkan saya pernah jadi abodemen kerja. Di samping itu saya melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan. Misalnya apa tuh contohnya tuh? Pemberdayaan itu saya bersama Karang Taruna di desa melakukan inisiatif sedekah sampah. Sedekah sampah. Saya agak-agak sedikit karena sifat saya introvert, saya nggak bisa gampang bergaul dengan orang lain. Sebentar nih, Arsnesia semua, ini kalian dengar ya, Kang Zen tadi bilang katanya introvert gitu ya, tapi kayaknya sekarang sudah nggak introvert lagi, Iya, betul nggak? Alhamdulillah. Introvert itu bisa berubah karena situasi dan kondisi di mana kita berada gitu Pak. Oke. Nah di situ saya kuliah itu gimana ya, saya bukan gugup sih, tidak percaya diri Pak. Tidak percaya diri karena lihat orang-orang, wah kayaknya ini orang-orang perekonomiannya bagus nih. Kayaknya orang-orang tuh dari kalangan menengah atas, sedangkan saya kan dari hanya seorang anak tukang sayur gitu Pak, istilahnya anak tukang sayur, tapi berkeinginan punya ilmu setara dengan mereka gitu. Online nanti akan dikirim Iya, KTP-nya. Nah, tapi masih banyak yang nggak mau gitu ya? Iya, masih banyak yang nggak mau karena ribet katanya. Ribet. Waktu itu belum resmi jadi Patriot Desa ya? Belum. Nah terus menjadi Patriot Desa tuh gimana ceritanya? Nah setelah setahun kan. Halo Arsnesia, di sini kita akan bahas berbagai hal yang berkaitan dengan karir dan dunia kerja. Kita akan diskusi dengan banyak narasumber yang hebat-hebat untuk membagikan pengalaman-pengalamannya. Dan kali ini kita kedatangan seorang yang luar biasa, alumni dari Ars University. Inilah Kang Zainal Mustofa Subagja. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Mangga silakan memperkenalkan diri kepada Arsnesia semua. Perkenalkan, nama saya Zainal Mustofa Subagja. Saya asal dari Sumedang dan lulusan Ars University, jurusan Manajemen Pariwisata. Ya, mungkin saya akan berbagi pengalaman dengan rekan-rekan, khususnya mahasiswa-mahasiswa Ars University. Sip. Oke, Kang Zen. Jadi Arsnesia tunggu dulu ya. Nanti Kang Zen akan membagikan banyak ceritanya yang luar biasa ya. Kita break dulu sejenak. Halo Arsnesia, kita jumpa lagi. Kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Kang Zen. Nah, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Santai gini Pak? Santai aja. Siap. Jadi tadi kita udah ngobrol sebelumnya ya, banyak cerita-cerita yang menarik yang bisa Kang Zen bagikan. Tapi mungkin bisa cerita dulu di masa kecil dulu, lahir di mana, terus bagaimana sekolah sampai kuliah gitu. Mangga. Mungkin saya awali dari keluarga saya Pak. Saya terlahir dari 5 bersaudara. Saya mempunyai kakak 3 dan adik kandung 1. Nah, saya lahir tahun 1995 di Sumedang. Perjalanan dulu saya pas sekolah itu ya lumayan lancar Pak, karena dulu saya satu keluarga itu lengkap. Nah ketika saya masuk SMA, ayah saya udah nggak ada. Waktu SMA kelas berapa itu? SMA waktu kelas 3 Pak. Kelas 3 SMA. Pas ujian nasional. Di situ saya ngedown, apakah keluarga saya mampu untuk melanjutkan biaya saya sekolah gitu.
Sedangkan penghasilan keluarga saya itu, ibu saya hanya sebatas pedagang sayur Pak, pedagang sayur di pasar. Di situ saya ngeluh, apakah setelah saya lulus SMA saya harus kerja, apa melanjutkan cita-cita saya untuk mencari ilmu lebih tinggi, kuliah. Nah di situ pas waktu SMA lulus, nah di situ saya nggak langsung kerja Pak. Saya berhenti dulu setahun. Di situ saya cari kerja untuk membenahi nih perekonomian keluarga. Karena saya tidak bisa mengandalkan hasil dari ibu saya nih, hasil dari pekerjaan ibu saya sebagai pedagang sayur untuk membiayai 5 keluarga. 5 anak. Tapi ikutan sebelumnya. Tadi kalau nggak salah ibu itu memang ini ya, sangat berkeinginan supaya anak-anaknya sekolah berpendidikan gitu ya. Betul. Waktu masuk SMA juga ada ini ya tadi apa? Perjuangan ibu yang luar biasa ya. Waktu SMA, saya ketika masuk SMA saya diharuskan masuk SMA yang full day. Itu di SMA di Cileunyi, Pak, SMA Al-Masum. SMA Al-Masum. Nah, saking kepengennya ibu pengen anaknya punya pendidikannya bagus, itu ibu sampai rela sampai ngejual emas Pak. Karena biaya masuk ke sekolah itu sekitar 8 juta. 8 juta belum termasuk SPP per bulan. Dan ibu harus merelakan cincin kesayangannya itu dijual Pak. Jadi luar biasa ibunya Kang Zen. Alhamdulillah. Perjuangan. Terus tadi lulus SMA? Sebelum kuliah? Belum sempat kuliah saya kerja Pak. Bekerja tapi hanya sampingan sih, sampingan. Bahkan saya pernah jadi abodemen kerja. Di samping itu saya melakukan pemberdayaan. Misalnya apa tuh contohnya tuh? Pemberdayaan itu saya bersama Karang Taruna di desa melakukan inisiatif sedekah sampah. Sedekah sampah itu kita kan ada yang namanya bank sampah. Ada yang namanya sedekah sampah. Kalau bank sampah itu menabung, kalau sedekah sampah itu kita mengandalkan sedekah dari masyarakat berupa sampah. Yang disedahkan sampah dari masyarakat jadi ditampung sama anak-anak Karang Taruna. Dipilah dan kita hasilnya untuk sosial lagi. Kita belikan sembako dan dibagikan ke masyarakat. Itu sebelum kuliah ya? Sebelum kuliah. Nah, setelah saya setahun istilahnya tidak bekerja, melakukan pemberdayaan, akhirnya ada yang menawarkan ke saya Pak. Menawarkan ke saya untuk ini ada beasiswa kuliah, tapi kamu harus mau. Terus bagaimana ini biayanya kata saya? Ditanggung sama kampus selama kalau nggak 2 semester. 2 semester. Oke lah, saya jalani dulu masuk. Jurusan apa? Manajemen pariwisata. Sedang saya kan lebih ke sosial Pak, terus saya agak-agak sedikit karena sifat saya introvert, saya nggak bisa gampang bergaul dengan orang lain. Sebentar nih, Asnesia semua, ini kalian dengar ya, Kang Zen tadi bilang katanya introvert gitu ya, tapi kayaknya sekarang sudah nggak introvert lagi, betul nggak? Alhamdulillah, karena bukan introvert itu bisa berubah karena situasi dan kondisi di mana kita berada gitu Pak. Nah di situ saya kuliah itu gimana ya? Saya bukan gugup sih, tidak percaya diri Pak. Tidak percaya diri karena lihat orang-orang, wah kayaknya ini orang-orang perekonomiannya bagus nih. Kayaknya orang-orang tuh dari kalangan menengah atas, sedangkan saya kan dari hanya seorang anak tukang sayur gitu Pak, istilahnya anak tukang sayur, tapi berkeinginan punya ilmu setara dengan mereka gitu. Dan akhirnya di situ saya tetap dengan sifat saya yang introvert, kuliah pulang. Tidak ada yang namanya ngobrol dulu, berorganisasi dulu, tidak ada itu Pak. Saya langsung pulang dan tidak ada yang dipikirkan selain saya harus berhenti, saya harus kerja
saya harus memperbaiki perekonomian keluarga gitu. Karena ya balas budi saya hanya kepada ibu, karena beliau satu-satunya pahlawan bagi keluarga Pak. Gitu. Nah setelah lulus kuliah, karena situasi waktu saya lulus tahun 2019 Pak. 2019 itu Agustus, pas 2020 awal itu udah pandemi Covid benar. Di situ saya terpaksa untuk belum kerja dulu, melanjutkan ke pemberdayaan lagi di desa. Meskipun dinilai tidak ada harganya gitu, tidak ada penghasilan, buat apa sih pemberdayaan? Karena sifatnya di situ relawan. Itu di desa mana tuh? Di desa sendiri Pak. Di desa Cihanjuang ya, oke. Di desa Cihanjuang, Kabupaten Sumedang. Yang dilakukan apa tuh dulu waktu itu? Di situ saya membantu masyarakat untuk membuat dokumen-dokumen Pak. Karena di Kabupaten Sumedang itu pembuatan dokumen itu sudah online, sudah online. KTP, KK, sama akte kelahiran itu sudah berbasis online. Karena stigma masyarakat itu ribet. Kenapa harus ribet kalau ada fasilitasnya gitu, kalau ada wadahnya gitu. Kenapa harus ke desa dengan apalah iming-iming dengan apa? Kenapa ini ada difasilitasi oleh Kabupaten Sumedang dengan simpel, karena nanti si berkasnya itu Pak dikirim lewat pos. Kita cuma daftar, kita melengkapi persyaratan di online, nggak ribet-ribet amat sih. Nggak perlu datang malah ya ke kantor desa. Cukup perlu datang kita ke kabupaten, nggak perlu. Online. Nanti akan dikirim KTP-nya. Nah, tapi masih banyak yang nggak mau gitu ya? Iya, masih banyak yang nggak mau karena ribet katanya, ribet. Terus di situ saya membantu juga masyarakat karena dulu ada program kartu prakerja nih Pak. Ya. Sebentar sebelum masuk ke sana, kan mereka masyarakat tuh masih banyak yang nggak mau ribet. Tapi setelah dibantu gimana tuh? Setelah dibantu ya alhamdulillah. Meskipun mereka cuman saya kasihan aja sama mereka tuh. Mereka perekonomiannya sangat di bawah. Tapi mereka perekonomian di bawah dimanfaatkan untuk pembuatan dokumen itu dengan cara yang salah gitu. Menghambur-hambur kan kalau saya mah. Malah buang-buang duit yang nggak perlu ya. Kalau buang-buang duit gitu. Karena kenapa difasilitasi oleh kabupaten itu, karena ya mengatasi itu Pak. Karena buang-buang duit itu. Nah, mereka berterima kasih, bukan berterima kasih ya, udah bersyukur lah ada seorang yang bisa memfasilitasi mereka di desanya gitu. Meskipun saya harus bertentangan dengan pemerintah desa waktu itu kan, karena itu job mereka. Tapi saya menegaskan kepada pemerintah desa, tolonglah masyarakat ini pengen sejahtera, bukan sengsara gitu, bukan sengsara. Jangan dimanfaatkan masyarakat yang tidak tahu, dimanfaatkan oleh pihak yang memanfaatkan orang-orang itu gitu. Oknum lah itu ya. Oknum. Akhirnya sekarang masyarakat pada familiar dengan itu. Masyarakat emang sekarang sudah bisa, karena saya yang mendaftarkan sambil saya yang mengajarkan. Ini caranya kalau misalnya pengajuan KTP, kalau KTP rusak, pengajuan KK, pengajuan akte kelahiran, saya sambil didampingi sama beliau, sama masyarakatnya, samping saya. Ini caranya gini. Habis itu mereka udah bisa sendiri. Nah, ada kan Covid itu masyarakat sangat ketergantungan dengan adanya bantuan Pak. Adanya bantuan. Mereka ngeluh, kenapa saya tidak dapat bantuan, banpro, bansos kayak gitu, kenapa saya tidak dapat bantuan? Apa nih solusinya? Saya cari tahu dulu. Oh, ada program namanya program kartu prakerja, itu program presiden. Dan emang ribet karena pendaftarannya serba online. Berkas-berkas pun harus didaftarkan online. Mungkin ada lansia, terus parubaya nih ya, parubaya itu tidak bisa mengaksesnya gitu, tidak ada maksudnya. Umumnya gaptek lah gitu ya. Gaptek. Tidak.
Karena emang di desa saya orang tua itu masih gaptek Pak, masih belum tahu teknologi. Akhirnya dibantulah sama saya seorang. Saya punya sampai sekarang 10 masyarakat yang dibantu melalui kartu prakerja. Dan mereka didaftarkan rata-rata lansia. Saya mengajak rekan teman saya kan di desa, untuk mengajarkan cara daftar kartu prakerja bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ini salah satu jalannya gitu. Ya lumayan kan, dalam sebulan kita dapat 600.000, sedangkan mereka yang terdampak Covid kan harus menafkahi keluarga, harus melengkapi keperluan dapur gitu. Waktu itu belum resmi jadi Patriot Desa ya? Belum. Nah, terus menjadi Patriot Desa tuh gimana ceritanya? Nah, setelah setahun kan 2020 saya melakukan pemberdayaan itu Pak. Nah itu tuh nggak tahu kenapa itu bisa jadi bahan wawancara saya itu di Patriot Desa. Saya diajak sama teman saya, yuk ikutan Patriot Desa karena teman saya udah masuk duluan. Beliau mengajak, ayo masuk Patriot Desa, siapa tahu lulus. Ternyata pas masuk daftar belum lulus Pak itu Pak. Belum lulus. Masih tahapan misalnya itu lulus, pas wawancara saya tidak lulus. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2020 itu. Terus daftar lagi ya? Enggak, dari situ saya pemberdayaan lagi. Mungkin pengalaman saya belum jauh. Pengalaman saya belum jauh. Akhirnya saya ikutlah ada relawan demokrasi tuh. Relawan demokrasi di bawah naungan KPU. Ya, di situ kita sosialisasikan kepada masyarakat bagaimana caranya memilih dengan baik. Waktu menghindari itu money politik. Pas pemilu ya? Waktu pemilu itu. Pemilu tahun berapa itu ya? 2019. 2019. Oh, oke. 2019. Nah, saya rasa itu udah cukup nih, udah cukup buat bahan presentasi saya kepada dinas, pihak Patriot Desa. Di situ alhamdulillah saya keterima. Saya melakukan pelatihan selama 40 hari di Subang, Pak. Oke, sebelum itu mungkin ini banyak Arsnesia yang belum tahu apakah itu program Patriot Desa. Bisa diceritain dulu nggak? Jadi Patriot Desa merupakan program unggulan Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil ya? Pak Ridwan Kamil, di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD. DPMD provinsi tersebut itu menugaskan Patriot Desa ke desa-desa terpencil se-Jawa Barat, Pak. Dengan merekrut para pemuda-pemuda pilihan Jabar nih, Pak. Jabar se-Jawa Barat. Itu ditugaskan di desa-desa terpencil di Jawa Barat. Total Patriot Desa saat ini ada 440 total ya. Ya, total. Tapi waktu angkatannya Kang Zen tadi itu gimana 440 itu dibagi 4 angkatan, Pak. Satu angkatannya berarti 110. 110. Nah, padahal yang mendaftar waktu itu 6.000, Pak. 6.000. Angkatan luar biasa nih Kang Zen nih. Dari 6.000 pendaftar masuk ke 100 ya? Ya, 110. Nah, angkatan saya itu angkatan 3. Angkatan 3 saya daftar waktu itu bersaing dengan 6.000 peserta pemuda di Jawa Barat, Pak. Dengan latar belakang universitas yang menurut saya itu ternama, Pak. Negeri kebanyakan ya. Bahkan saya minder apakah saya lulusan swasta bisa bersaing dengan mereka gitu. Maka ada yang dari universitas dari Bogor, dari Pajajaran, terus dari Diponegoro, dari Brawijaya itu juga ada. Saya minder apakah saya bisa gitu bersaing sama mereka gitu. Tapi kenyataannya bisa. Alhamdulillah, Pak. Saya bisa mewakili ARS gitu, Pak. Untuk bersaing dengan 6.000 peserta gitu. Nah, setelah lulus itu langsung ada trainingnya gitu atau gimana? Itu kita selama 37 hari dikasih materi, Pak. Dikasih materi bagaimana caranya kita berpikir idealis,
Bagaimana kita caranya menghadapi situasi kondisi di masyarakat di desa gitu. Nah 7 hari itu sisanya Pak, 7 hari sisanya itu kita survival di hutan. Yang sebelumnya 30 hari itu di karantina, ditaruh tempat tertentu atau Yang 7 hari itu? Yang sebelumnya? Yang sebelumnya 33 hari. 33 hari itu? 33 hari itu. Kayak kelas gitu? Kayak kelas. Oh, Jadi, diklat gitu ya? Kita pagi-pagi bangun jam 5 nih. Bangun jam 5, mandi. Oh, nginap di situ juga? Oh, nginap di situ. Ada mes. Ada mes, oke. Jadi kita bangun pagi, sarapan, materi sampai jam 10, terus makan, materi lagi. Terus lohor zuhur ya, zuhur kita berhenti lagi break untuk sholat, lalu kita materi lagi sampai sore. Nah malamnya kita introspeksi sama evaluasi apa yang salah di diri kita. Terus di situ kan bikin catatan, apa keluh kesah selama kita hidup, selama kita ngelakuin apa aja sih. Introspeksi istilahnya, evaluasi di situ selama 33 hari ya Pak. 30. Jadi dari pagi jam 5 sampai malam jam sampai jam 8. Sampai jam 8. Setelah itu baru istirahat. Besok paginya lagi kayak lagi. Gitu. Selama 33 hari. Nah, 7 harinya itu, nah itu yang paling berkesan tuh 7 hari Pak. 7 hari dilepas lah. Rasanya ya alhamdulillah lah. Bisa lepas dari materi nih. Ternyata salah dugaan saya. Oh gitu, kenapa? Pas dilepas survival di hutan tuh kayaknya. Di hutan ya? Di hutan mana dulu tuh? Di hutan di Subang tuh. Oke. Yang ada rusa tuh apa sih? Oh, oke. Yang ada rusa. Di situ di gunung nih. Kita berjalan sepanjang 90 km, Pak. 90 km. 90 km selama 7 hari. Selama 2 hari Pak, itu 2 hari jalan, kita jalan kaki 2 hari. Oh, berarti sehari 40 km? Iya. Lebih ya? Oke. Kita, nah itu kan cewek cowok Pak, patriot desanya tuh cewek cowok. Mereka itu tidak dibedakan, cewek cowok. Kita bawa carrier sama-sama berat, carrier tas besar tuh, isinya segala macam tuh, peralatan berat. Bahkan ada anak cewek itu badannya kecil Pak, tapi bawaannya berat banget, hampir ya kebalik lah beratan ya apa yang dibawa gitu. daripada orangnya kan kasihan gitu. Tapi survival di situ kan diajarkan bagaimana kita memahami karakter dari rekan-rekan yang lain gitu. Karena kan meskipun kita beda budaya, beda lingkungan, beda asal kan, tapi kita dituntut untuk satu visi, satu tujuan di situ. Itu untuk ya intinya untuk mengembangkan desa. Yang lanjut di sana setelah survival Pak, kita balik lagi ke program Patriot Desanya. Program Patriot Desa itu kita ada 3. Sebentar, tadi waktu survival itu dikasih makan nggak? Enggak Pak. Nah 7 hari itu selama 3 hari kita kasih makan, enak survival enak, kita bisa main-main di hutan. Nah pas hari ketiga itu kita nggak dikasih makan, makanan kita disita semua Pak. Makanan kita disita semua, kita harus dituntut nyari makan di hutan. Dari alam ya? Dari alam, pure. Nah dari 110 itu dibagi 10 orang satu timnya. Kita dituntut untuk belanja di hutan nih, belanja di hutan. Apa yang didapat? Saya pulang nggak bawa apa-apa, cuman bawa gedebok pisang. Satu kelompok kita bawa cuma bawa gedebok pisang, kita makan sama itu. Itu kalau kita bayangkan itu nasi Pak. Gedebok pisang itu kita jadikan dianggap nasi. Sebagai nasi. Lauknya ya ada lauknya, jantungnya gitu kan, lauknya jantungnya. Terus kita nggak dapat banyak sih. Emang ada yang dapat kayak kuping apa sih? Jamur kuping. Terus ada yang dapat juga ikan. Ada yang dapat burung. Kita cuma dapat satu tim gedebok pisang. Karena memang satu tim itu dipecah. Kita nggak tahu nih, nggak tahu karakter ini. Ternyata memang pas tujuan
dibentuk 10 kelompok itu supaya kita tahu karakter mereka. Jadi belajar memahami Iya. orang lah gitu ya. Bahkan saya Kerjasama. sampai ngeluh, lah mana panitia saya nggak sanggup. Aslinya saya kesel di situ karena saya lapar Pak. Saya lapar. Emang saya kan waktu itu disebutnya kopral tuh pas pelatihan. Nah itu kenapa bisa disebut kopral? Nah pas masuk Patriot Desa kan rambut saya cepak nih Pak, botak, cepak. Wah kopral. Nah disitulah awal mulanya kopral. Tapi sekarang udah gondrong ya? Ya, nah di sini ada tambahannya lagi Pak. Jadi kopral anak rimba kalau sekarang. Oh, oke. Semenjak saya penempatan di Garut waktu itu. Nah tadi gimana setelah lulus program itu penempatan pertamanya di mana? Saya setelah lulus program Patriot Desa, saya ditempatkan di Kabupaten Garut Pak. Kabupaten Garut. Pemikiran saya di Kabupaten Garut, wah enak nih Garut. Kan setahu saya Garut sama ada Kota Cipanas, gitu ya. ada oleh-olehnya kan enak. Ternyata pas di pertemuan sana, Masya Allah Subhanallah, itu desa jauhnya Pak, minta ampun. Saya sampai ke jalan utamanya aja, sampai gerbang masuknya aja itu menghabiskan waktu 4 jam Pak dari rumah. 4 jam, belum ke desanya bisa sampai 2 jam. Jadi 6 jam itu? 6 jam Pak. Nah itu pun saya diwanti-wanti sama masyarakat di sana, nggak boleh lebih dari asar kalau mau ke desa. Takut kemalaman atau apa gitu? Ya kemalaman, ditambah kabut, terus tidak ada penerangan Pak, tidak ada sinyal. Jadi desanya benar-benar desa Tertinggal, sangat tertinggal itu Pak, sangat tertinggal kalau menurut saya. Terus jalannya juga belum semulus jalan raya kayak di sini lah, kayak di kota. Jalan tanah masih itu? Tanah, batu. Batu yang masih bulat. Di situ, wah ini benar pelatihan selama di Patriot Desa itu berguna juga karena di situ kita diajarkan keikhlasan, kesabaran Pak. Harus sabar. Meskipun kita sudah dilatih, dikasih makan kesabaran, keikhlasan, tetap di lapangan nggak bisa kayak gitu Pak. Jadi apa yang dihadapi waktu itu masyarakatnya gimana tuh? Kalau dihadapi di desa itu, bagi saya pribadi itu akses karena wah minim akses, baik itu akses ekonominya, akses digitalnya itu kurang Pak. Jadi sinyal nggak ada ya? Blank spot. Saya nyari sinyal pun harus naik dulu ke gunung, naik pohon baru ada. Oke. Itu. Jadi saya kan dikiranya sombong apa ya kan sama rekan-rekan, terus sama koordinator karena kita di bawah ada koordinator lagi. Tidak ada komunikasi kata mereka, kan tidak ada komunikasi. Bukan tidak ada komunikasi, saya jelaskan kan. Memang nggak bisa ya? Memang nggak bisa ngabarin gitu. Mereka ngabarin kemarin nih 2 hari yang lalu, baru masuk sekarang kan, ketika saya nyari sinyal baru masuk sekarang. Nah terus yang diberdayakan di desa itu apa itu? Nah sampai saya di desa itu 3 bulan pertama saya sosialisasi Pak, sosialisasi ke masyarakat, pendekatan dulu kepada masyarakat supaya Patriot Desa tuh tugasnya seperti ini, seperti ini, seperti itu. Saya koordinasi dengan pemerintah desa, kita satu visikan apa tujuan kita bersama Patriot Desa, kita perbaiki dan kembangkan desa khususnya di ekonomi gitu. Saya selama 3 bulan itu melakukan pemetaan Pak, pemetaan, cari tahu apa sih potensi desa ini. Ternyata potensinya itu sumber daya alamnya Pak, sumber daya alamnya, hasil buminya, terus potensi wisatanya juga ada Pak. Jadi apa yang potensi utamanya Pak itu di sana? Hasil bumi. Hasil buminya? Hasil buminya itu mayoritas di sana gula merah. Gula merah. Gula kawung, kalau orang sana disebutnya gula kawung Pak, gula merah. Nah, saya ngobrol sama para petani gula merah, ini kira-kira ini dijual 1 kilonya berapa? 7.000, 7.000 bahkan 10.000, bahkan tidak laku karena memang mereka tuh gimana ya, sulit menjualnya Pak, menjualnya karena mengumpulkan 7 kilo itu harus 3 hari
bisanya gitu kan. Saya ngobrol sama petani lagi, wah ini nggak bisa nih kalau kayak gini terus. Harus ada pengembangan, harus ada cara lain supaya perekonomian ini bisa bangkit. Ngobrol lah sama petani, terus saya punya rekan nih, beliau pengrajin gula semut. Dari Garut, pengrajin gula semut. Siapa tahu kita bisa join, kita bisa sharing. Ini bisa menjadi kunci utama buat pengembangan ekonomi di masyarakat di desa, Pak. Gitu. Oke, deal, bawa. Sama saya dibawa rekan saya dari Garut, pengrajin gula semut. Diajarkanlah para petani gula semut. Mereka juga asalnya, Pak, gimana ya? Nggak percaya diri. Apakah ini bisa berhasil gitu memperbaiki ekonomi? Saya kasih contoh dulu satu petani gula semut nih. Satu petani gula semut, dia diajarkan berhasil lah. Gula semutnya berhasil. Ternyata petani yang lain tuh penasaran. Nah, berawalnya dari situ, Pak. Penasaran gimana sih cara buatnya? Nyamperin saya gimana cara buatnya. Karena saya merhatikan juga, saya udah tahu berarti saya nggak didampingi sama pengrajin yang saya bawa dari Garut itu. Karena saya udah ngerti gini caranya. Bahkan saya bawa nih perajin gula semut yang pertama saya ajarin buat ngajarin temennya lagi. Nah, disitulah asal mula gula semut di Marga Mulia itu berkembang, Pak. Jadi yang tadinya gula aren biasa menjadi gula semut. Gula semut itu kayak semacam gula pasir gitu ya? Gula pasir. Terus gula pasir, tapi kalau didiamin tuh nggak nyatu lagi. Udah kayak gula pasir itu. Karena memang, dan harganya fantastis, berapa kali Pak. lipat dari harga yang sebelum diolah itu? 5 kali lipat lah. 5 kali lipat ya? 5 kali lipat. Jadi 7.000 nih, 7.000 1 kilo gula gandu. Kalau kita bikin 1 kilo gula semut, itu harganya 60.000. Dari 7.000 menjadi 60.000 ya? Itu masih gelondongan lah, masih istilahnya mentahan ya, nggak di packing. Belum packing yang belum di cantik branding. gitu ya? Branding Apalagi kalau di branding kan saya jual seperempat, Pak. Seperempat itu di packing, dikasih label dan dijual dengan harga 15.000 untuk seperempat. Nah, selang setahun berjalan usaha gula semut itu, akhirnya saya pamit ke desa dengan dengan satu titipan Pak Lurah, karena saya nyebutnya Pak Lurah. Pak Lurah, saya titip para petani di desa, tolong jangan ditinggalkan, kalau perlu wadahi dengan yang namanya badan usaha milik desa. Karena emang itu kan wadah satu-satunya desa yang pada dasarnya itu menjadi wadah perekonomian masyarakat desa, itu badan usaha milik desa. BUMDes ya? BUMDes. Jadi Kang Zen ini termasuk membidani lahirnya BUMDes di desa sana ya? Iya. Karena memang tupoksi dulu, Pak, Patriot Desa itu digenjernya BUMDes. Ya. Atau namanya One Village One Company. Satu desa satu perusahaan, itu namanya BUMDes. Nah, itu apakah memang ditarget hanya setahun harus pindah atau gimana tuh? Ya, karena dari dinas itu setahun. Nah, setahun itu kita harus menciptakan yang namanya penggerak lokal, kader penggerak. Nah, ketika kader penggerak ini sudah tidak memerlukan kita, mereka yang bergerak sendiri berarti sudah aman. Tapi jangan sampai lepas koordinasi dengan kita, karena kita juga itu kan menjadi tanggung jawab kita, Pak. Desa itu jadi tanggung jawab kita, harus ada laporan. Gimana nih perkembangan desa saat ini? Wah, baik, alhamdulillah. Gitu. Jadi berhasil tuh ya membangun BUMDes di desa Garut Selatan itu. Usahanya di gula semut tadi ya? Gula semut. Nah, setelah dari sana pindah ke desa mana lagi? Saya ke Majalengka, Pak. Majalengka, Desa Cikesal. Yang tadi di desa Marga Mulia, Kabupaten Garut. Mulia. Kalau sekarang di desa Cikesal, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Nah, yang di sini apa nih tantangannya? Nah, kalau di sini itu saya pemberdayaannya di Karang Taruna.
Oke. Karang Taruna sama ibu-ibu PKK. Oke. Dua nih. Iya, iya, iya. Nah, karena 3 fungsi Patriot Desa itu sebagai integrator, komunikator, akselerator, dan tiga fungsi itu harus ada pada bidang ekonomi, lingkungan, sama sosial. Karena ekonomi, lingkungan, sosial itu harus apa ya istilahnya, berdampak pada indeks desa membangun Pak, IDM nantinya, pengembangan desa, kenaikan strata desa yang tadinya berkembang jadi maju nih. Kan strata itu ada sangat tertinggal, maju. Sangat tertinggal, maju. Berkembang dulu. Sangat tertinggal, berkembang, maju, mandiri. Oke. Nah, status desa Cikesal itu berkembang karena kurangnya ada di perekonomian, sama perekonomian. Lingkungan juga kurang, sama sosial juga kurang. Inisiasinya apa? Karena IDM itu ada rekomendasi kegiatan nih di lingkungan, istilahnya harus terciptanya mitigasi bencana. Mitigasi bencana, inisiasi kegiatannya apa nih? Nah, itu harus dipikirkan oleh Patriot Desa dan masyarakat desa dan pemerintah desa, karena memang ujungnya harus ke pemerintah desa. Itu kan ada keputusannya di pemerintah desa. Inisiasi saya di dalam lingkungan, di bidang lingkungan itu reboisasi. Nah, reboisasi karena emang sebagian lahan di desa Cikesal itu Pak, apa ya, tambang batu, istilahnya tambang batu. Oke. Dan perlu reboisasi. Jadi batunya diambilin, terus pohon-pohonnya hilang mungkin gitu ya, sehingga perlu ditanamin lagi. Ya, karena kan bencana utama di desa Cikesal itu kekeringan. Bencana kan ada longsor, ada gempa. Kekeringan itu juga bencana bagi masyarakat. Di situ inisiatif kita bikin reboisasi, gerakan reboisasi dengan Karang Taruna. Nah, itu saya kasih nama nih. Apa tuh? Citana. Cikesal Tangguh Bencana. Cikesal Tangguh Bencana. Tangguh Bencana. Okay. Itu bikin reboisasi dengan anak-anak Karang Taruna, penanaman 1 rumah 1 pohon. Karena saya dapat bantuan dari Kementerian Kehutanan 2.400 bibit. 2.400 pohon bibit, pohon dan buah. Ya, kayu dan buah. Oh, itu udah ditanam semua sekarang? Udah ditanam semua. Oke. Terus yang kedua di bidang ekonomi nih Pak. Di bidang ekonomi saya kasih nama inisiatif saya Kudesa. Kelompok Usaha Desa. Usahanya apa aja nih? Itu usahanya kita memanfaatkan bahan minyak jelantah Pak. Oke. Jadi minyak yang bekas dipakai menggoreng kita manfaatin. Nah, saya menggandeng para ibu-ibu PKK, ibu-ibu RT RW dan masyarakat khususnya. Ya, istilahnya kan pekerjaan ini kan lebih suka pada ibu-ibu nih, identik dengan ibu-ibu. Bagaimana kalau misalnya kita bikin pelatihan? Di kemarin baru bikin pelatihan budidaya pekarangan rumah dan pemanfaatan minyak jelantah menjadi sabun dan lilin aromaterapi. Oh, jadi minyak jelantah diolah lagi ya? Iya, menjadi sabun cuci. Belajar dari mana itu? Saya otodidak Pak. Otodidak. Emang ke masyarakat, seakan-akan saya tahu nih. Tapi kan kita tidak bisa, saya nggak tahu. Saya tidak bisa mengatakan tidak Pak kepada masyarakat. Harus lebih tahu. Harus lebih tahu bagaimanapun caranya. Karena memang di situ di desa Cikesal permasalahannya adalah sampah. Mungkin saya tidak bisa menyelesaikan permasalahan sampah, tapi saya bisa meminimalisir terjadinya penumpukan sampah dengan memanfaatkan limbah. Nah, di situ kita bikin pelatihan cara membuat sabun dan cara membuat lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Sudah berhasil diproduksi? Udah berhasil produksi sekarang. Dijual? Dijual Pak. Bahkan sekarang kalau misalnya ada tamu ke desa, wajib cenderammatanya harus itu. Oke, luar biasa. Karena itu hasil produksi masyarakat desa. Oke. Sekarang Kang Zen masih di desa itu ya? Masih melanjutkan yang program tadi atau ada program lain yang belum ini, yang masih akan dijalankan? Di desa? Nah, di desa. Masih Pak. Sekarang tuh lebih ke pengembangan event sih. Kita pengen mengenalkan desa lewat promosi. Kita mengadakan event. Kemarin saja kita mengadakan event sepak bola 1 kecamatan nih, 1 kecamatan, event sepak bola. Karena itu bagian dari
IDM juga Pak, Indeks Desa Membangun. Ada inisiasi kegiatannya yaitu pembentukan kelompok olahraga. Saya kasih nama Kuaci nih. Kuaci apa itu Kelompok singkatan? olahraga asal Cikesal. Bagus. Rupanya Kang Zen ini pinter bikin singkatan ya. Gak tahu itu langsung Muncul ya? aja gitu Pak. Inisiasinya bikin kelompok olahraga asal Cikesal karena memang di sana tuh lebih lebih suka pada bidang olahraga nih anak-anaknya. Bagaimana kalau misalnya kita bikin event satu kecamatan sekalian personal branding desa Cikesal. Oke. Dan alhamdulillah kemarin pas bulan Agustus kita bikin event sepak bola dan rencana 3 bulan sekali itu bikin acara event sepak bola karena di situ juga memperbaiki perekonomian masyarakat dari banyak yang datang ya. Iya, banyak yang datang. Kita gitu bikin parkir, di dagang kan itu kan memanfaatkan UMKM yang ada di desa untuk berjualan di situ Pak. Oke, mantap sekali nih Kang Zen. Cuman sayang waktu kita terbatas, jadi kita break dulu ya. Kita break dulu sejenak. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Jakarta sudah melakukan kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi secara tatap muka. dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, System Analyst, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi managerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan futars, dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukungmu. Yes, we are. Halo Arsnesia, kita lanjutkan lagi dengan segmen terakhir obrolan kita dengan Kang Zen Mustafa Subagja. Nah, ini di sesi terakhir, kira-kira apa yang bisa kita lakukan bersama ini Kang Zen ya, antara Patriot Desa dengan kampus, khususnya kampus kita Ars University. Nah, di Patriot Desa sendiri Pak, ada yang namanya kolaborasi Pentahelix. Pentahelix, terdiri dari ABCGM nih, akademi, bisnis, community, government, sama media. Nah, kampus sendiri itu ada di akademi. Akademi. Kita bisa kolaborasi nih antara Patriot Desa dengan Ars University untuk kolaborasi. Bagaimana nih cara pengembangan inisiatif di desa nantinya? Bisa kolaborasi Pak. Nanti insya Allah lah kalau misalnya saya ada waktu atau dari pihak kampus bisa memberikan suatu program atau wawasan, gagasan, juga istilahnya tenaga buat bantu Patriot Desa buat ngembangin desa nih, itu bisa banget Pak. Kita jadinya bermitra. Sip. Terima kasih atas kesempatannya Kang Zen ya, kita akan bentuk itu. Dan yang terakhir, apa nih kira-kira nasihat-nasihat yang bisa diberikan buat adik-adik Arsnesia yang masih kuliah? Untuk para mahasiswa Ars University,
pesan dari saya simple ya, jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu, karena waktu berharga kapanpun dan dimanapun. Tuh. Tepuk tangan dulu dong. Dan terakhir sebelum kita tutup, ini ada sedikit tradisi kita. Jadi setiap tamu yang kita undang, pasti kita minta untuk memakai Boleh. kaos ini. Mangga, Saya terima, silahkan Pak. dipakai. Gak sia-sia datang ke kampus, Pak, dapat kaos. Mudah-mudahan bermanfaat Amin. dan tetap mengingatkan Kang Zen ke kampus kita. Insya Allah. Sip, mantap. Oke, kita tutup dengan yel. You are, Yes, we are. Oke, Arsnesia, demikian perbincangan kita dengan Kang Zainal Mustafa Subagja, seorang patriot desa yang luar biasa. Dan kita akan masih tetap mengundang tamu-tamu yang luar biasa lainnya. Bersama Futars, Create Your Future with Ars. Terima kasih banyak. Siap, Pak. Hatur nuhun. Futars, create your future with us.